Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, min fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Takhusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada qoror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada qoror. Qoror dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada qoror dari Majma' Fiqh Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit nih. Jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya qorornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhat bi muntahal hadar wal hitas was sirriyah. Lidzalika la budda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, la budda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan, nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi
Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan forum fikih dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.